tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama berabad-abad. Sebelum proklamasi terjadi, terdapat banyak peristiwa penting yang melatar belakanginya. Dalam ulasan video kali ini, kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe supaya Anda yang pertama mendapat video edukatif. Jepang kalah dari sekutu. Latar belakang pembacaan teks proklamasi dimulai atas penyerahan Jepang terhadap sekutu, di mana sebelumnya Jepang pada tahun 1944 telah mengumumkan bahwa Hindia Timur yakni Indonesia, diperbolehkan merdeka di kemudian hari. Pengumuman tersebut dilakukan karena tentara Jepang sudah semakin terdesak, bahkan Kepulauan Saipan juga berhasil direbut dari Jepang, sehingga selanjutnya pada tahun 1945, dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari pembentukan dua badan tersebut adalah untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia, agar mau membantu Jepang melawan sekutu. Pengeboman Nagasaki tanggal 9 Agustus tahun 1945. Peristiwa tersebut membuat sekitar 14.000 penduduk Jepang menjadi korban dan akhirnya mereka mengaku kalah dari sekutu. Buntut dari peristiwa ini yaitu Jepang berjanji memberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus tahun 1945 untuk Indonesia. Pro kontra proklamasi pada peristiwa Rengas Dengklok, sejarah kemerdekaan Indonesia juga mengalami pro kontra menjelang pembacaan proklamasi tersebut. Pro kontra ini terjadi antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan tua merupakan para anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta, sementara golongan muda diwakili para anggota PETA dan para mahasiswa. Pro kontra ini terjadi karena golongan muda menganggap bahwa golongan tua terlalu konservatif, sebab mereka menghendaki pembacaan proklamasi harus melalui PPKI dan sesuai dengan prosedur yang telah dijanjikan oleh Jepang, yakni pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Di sisi lain golongan muda menolak jika proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI. Pasalnya golongan muda menganggap bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang, dan mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Sultan Syahrir yang termasuk dalam golongan muda merupakan tokoh pertama yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Selanjutnya rapat resmi dilangsungkan di Pegangsaan Timur Jakarta pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, yang dihadiri oleh Johar Nur, Subianto, Armansyah, Hairul Saleh, Kusnandar, Wikana, Margono, dan Subadio. Hasil rapat yang dipimpin oleh Hairul Saleh tersebut memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak harus menggantungkan pada pihak lain, dan merupakan hak rakyat. Meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, mereka tetap bersikeras dengan pendiriannya yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Sehingga pada akhirnya golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, salah satu daerah di Kabupaten Karawang. Pilihan membawa Soekarno-Hatta keluar Jakarta adalah untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pengamanan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dibantu dengan perlengkapan tentara PETA. Rengas Dengklok sendiri dipilih karena letaknya strategis dan terpencil, sehingga tentara PETA bisa mengawasi setiap langkah tentara Jepang. Perumusan serta pengesahan teks proklamasi. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok membuat jalan pikiran Soekarno-Hatta berubah, dan pada akhirnya menyetujui agar proklamasi kemerdekaan harus segera dibacakan. Setelah kembali ke Jakarta, mereka menuju kediaman Laksamana Maeda untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rumah Laksamana Maeda dipilih dan menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia, karena Maeda merupakan kepala kantor penghubung Angkatan Laut yang aman dari ancaman militer Jepang. Pertemuan di kediaman Laksamana Maeda ini dihadiri pula oleh Soekarno, Diah, dan Mbah Diro dari golongan pemuda. Pada akhirnya berdasarkan pembicaraan antara Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, didapatkan rumusan teks proklamasi yang langsung ditulis tangan oleh Soekarno. Naskah tulisan tangan Soekarno ini nantinya mengalami 3 perubahan setelah diketik oleh Sayuti Melik. Pembacaan proklamasi kemerdekaan. Setelah dirumuskan dan disahkan, pembacaan proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Mulanya rakyat dan para tentara Jepang mengira bahwa pembacaan teks tersebut akan dilakukan di lapangan Ikada.
Bahkan atas dasar prasangka ini, tentara Jepang sudah memblokade lapangan Ikada terlebih dahulu. Pemimpin barisan pelopor Sudiro yang hadir di lapangan Ikada pada saat itu, kemudian menyampaikan situasi yang terjadi di sana kepada Muwardi, yakni Kepala Keamanan Soekarno. Saat itu ia mengetahui bahwa pembacaan proklamasi ternyata akan diikrarkan di kediaman Soekarno. Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Pada saat itu, halaman rumah Soekarno telah dipadati oleh massa menjelang detik-detik proklamasi. Semua sibuk mempersiapkan pembacaan teks, bahkan Fatmawati, istri Soekarno, tengah menjahit bendera dengan tangan yang ukurannya tidak standar. Setelah persiapan lengkap, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno yang menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah Undang-Undang Dasar 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.